Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saidina Abdul DRA, mahasiswa dari jurusan Teknologi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional, yaitu Bapak Dr. Sumarto MSI, Ibu Insinyur Dahlia MSI, kemudian Bapak Insinyur Sahrul MS. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi mengenai produk asli perikanan, yaitu produk fermentasi, yang merupakan saya mengambil contoh cincalo dari udang rebon. Kita membahas tentang cincalo udang rebon. Sebenarnya itu apa cincalo? Cincalo yaitu merupakan salah satu produk asli fermentasi khas dari Kalimantan Barat yang dilakukan pembuatannya dalam penambahan dengan garam dan nasi. Kemudian dilakukan fermentasi dengan wadah tertutup selama 1-2 minggu hingga diperoleh cairan, kemudian dikemas. Dan apa itu udang rebon? Udang rebon merupakan salah satu dari hasil laut yang merupakan dari jenis udang-udangan, tapi dalam hal ini dia berukuran sangat kecil. Nah, oleh karena udang ini berukuran sangat kecil, udang ini dinamakan sebagai udang rebon. Di beberapa produk fermentasi lainnya seperti terasi, di beberapa negara juga udang ini dikenal sebagai terasi sim, karena udang ini merupakan sebagai bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan terasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pembuatan dari cincalo udang rebon. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, kita harus mengetahui mengapa sih udang rebon ini dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan cincalo. Seperti kita bisa lihat pada tabel, itu kandungan gizi dari udang rebon ini seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan seterusnya. Itu kandungan gizi yang cukup tinggi, yang merupakan dimana kandungan gizi yang cukup tinggi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Baiklah, kita langsung saja proses pembuatannya. Proses yang pertama yaitu udang rebon dicuci dengan bersih, kemudian dilakukan penimbangan udang rebon untuk melakukan penimbangan kembali presentasi garam dan juga nasi. Perbandingan dari udang rebon, garam, dan nasi yaitu 7:1 dan 7:2. Setelah penimbangan dilakukan, maka dilakukan proses fermentasi di dalam wadah tertutup selama 1-2 minggu. Produk cincalo yang berhasil dikatakan berhasil apabila tekstur dari udang rebon ini sudah lunak, kemudian berwarna merah muda, bau yang sangat khas, dan aroma asam yang spesifik. Adapun tujuan penambahan garam dan nasi, yaitu garam berfungsi sebagai penyeleksi bakteri-bakteri yang ada pada udang rebon, di mana juga garam ini berfungsi sebagai penghambat dari bakteri busuk yang akan tumbuh. Kemudian ada pun fungsi nasi, yaitu sebagai penyedia nutrisi untuk bakteri baik yang tumbuh. Nah, setelah proses fermentasi tadi selesai dari pembuatan cincalo udang rebon tadi, di sini saya akan membahas sedikit bakteri yang berperan dalam pembuatan cincalo ini. Adapun bakteri yang berperan yaitu bakteri asam laktat, yang merupakan contoh bakteri Streptococcus, Lactobacillus, dan bakteri lainnya. Bakteri-bakteri ini akan mendegradasi karbohidrat menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan asam dan menurunkan nilai total kati. Bakteri-bakteri ini menghasilkan juga senyawa antimikroba seperti bakteriosin. Nah, bakteri-bakteri ini memberikan dampak yang baik, yang mana menghasilkan tadi senyawa antimikroba dan juga asam. Itu akan memberikan dampak baik bagi produk asli fermentasi, yaitu cincalo dari udang rebon. Adapun manfaat cincalo udang rebon ini bagi tubuh, yaitu bakteri asam laktat tadi meningkatkan aktivitas bakteri baik yang ada pada usus. Kemudian bakteri ini akan membutuh bakteri patogen yang ada dalam tubuh seperti E. coli. Kemudian manfaat cincalo dari udang rebon ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hanya sekian yang dapat saya bahas dan saya berikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.